Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala. Amma ba'd, kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, kita akan membaca untayan nasihat indah dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi yang bernama Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh, yang dilahirkan di daerah yang bernama Nawa sehingga dijuluki dengan An-Nawawi, nisbah kepada daerah Nawa, yaitu lahir pada tahun 631 Hijriah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Beliau mengawali kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab yang ma'ruf, masyhur, dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Mengawalinya dengan muqaddimah. Beliau berkata, Alhamdulillah, Al-Wahid Al-Qahhar, Al-Aziz Al-Ghaffar, Muqawwir Al-Layli 'ala An-Nahar, Tadhkiratan li'ulli Al-Qulubi wal-Absar, wa tabsiratan lidhawi al-albab wal-i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. Imam Nawawi rahimahullah memulai kitabnya dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita terjemahkan, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Tinggi, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, yang mempergilirkan antara malam dengan siang sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang memiliki hati dan pandangan, dan sebagai penjelasan bagi mereka-mereka yang memiliki akal dan pemahaman, yang membangkitkan dari makhluknya orang-orang pilihannya. Mungkin maksud beliau adalah Rasul, ya, para Rasul, para Nabi, yang Allah bangkitkan dari makhluk-makhluknya orang-orang pilihan, dan Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang zuhud di darud dunia, di dunia ini, dan Allah persiapkan untuk mereka tempat yang kekal abadi nanti dalam jannah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan tugas-tugas, yaitu tugas penyampaian ilmu tentunya. Dan juga Allah jadikan mereka orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, mengingat Allah, dan selalu menerima nasihat. Allah beri taufik mereka untuk berjalan di atas adab dan akhlak yang mulia serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah jadikan mereka terhindar dari apa-apa yang membuat Allah murka, yang menyebabkan yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka. Allah hindarkan mereka. Wal muhafadzah ala dzalika ma'a taghayyur al-ahwal, dan Allah jaga yang demikian selama-lamanya, selama taghayyurul ahwal, perubahan-perubahan keadaan, perubahan-perubahan zaman, maka ajaran mereka terus terjaga. Ahmaduhu ablagha hamdin, kata beliau, maka kita puji Allah dengan setinggi-tinggi pujian. Wa azkahu, dan yang paling sucinya. Wa ashmaluhu wa anmahu, dan puji-pujian yang paling sempurna, paling lengkap. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Kemudian beliau berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, al-barrul karim, yang maha bir, maha baik, dan maha pemberi, ar-raufur rahim, yang maha penyayang, maha pengasih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, aku bersaksi beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, habibuhu wa khaliluh, kekasihnya
kecintaannya. Al-hadi ila siratim mustaqim, yang membimbing ke jalan yang lurus. Wad-da'i ila dinin qawim, yang membimbing dan mengajak kepada jalan yang lurus, agama yang lurus. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairil salihin. Amma ba'd. Demikian kebiasaan para ulama, kalimat amma ba'du, untuk berpindah dari muqaddimah kepada isi pembahasan. Untuk berpindah dari puji-pujian pada Allah dan salawat kepada nabinya, kemudian akan membahas inti permasalahan. Biasanya akan diucapkan amma ba'du, adapun setelah itu. Faqad qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak ingin mereka memberi makan aku. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Imam An-Nawawi rahimahullah setelah membawakan ayat ini, beliau berkata, hadha tasrihun. Ayat ini menunjukkan penegasan bahwa makhluk-makhluk ini, manusia dan jin, tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Kita semua, manusia dan jin-jin, tidak diciptakan kecuali agar diperintah untuk ibadah. Tidak ada tugas yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqa 'alaihimul i'tina bima khuliqu lahu wal i'radu 'an hududid dunya bizahadah. Selanjutnya kata An-Nawawi rahimahullah, maka semestinya mereka para hamba, para makhluk yang bernama manusia dan jin ini semestinya memperhatikan apa tujuan mereka diciptakan dan berpaling dari urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Ini dengan zuhud. Berpaling maknanya dalam keadaan lebih mementingkan apa yang mereka diciptakan untuknya, yaitu ibadah. Fa innaha daru nafadin la mahalla ikhlad. Karena dunia ini adalah daru nafad, tempat yang akan habis atau tempat yang akan sirna. La mahallu ikhladin, bukan tempat kekekalan. Dunia ini bukan tempat yang kekal, tempat yang sementara. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, markabu uburin la manzil hubur. Dunia ini hanya jembatan untuk dilewati, bukan tempat untuk ditinggali selama-lamanya. Wa mashra'un fisamin la mautinu dawam. Dunia ini adalah mashra'un fisam, tempat yang mesti akan kita tinggal, tempat yang akan terpisah dari kita. La mautinu dawam, bukan tempat yang terus-menerus di dalamnya. Falihada kanal ayqadu min ahliha humul ubbad. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang paling sadar terhadap perkara ini dari penduduk bumi ini, humul ubbad, adalah orang-orang yang ahli ibadah. Itu orang yang paling sadar. Shadaqa rahimahullah. Sungguh benar beliau Imam Nawawi rahimahullah. Yang paling sadar adalah mereka ahli ibadah. Karena mereka tahu dunia ini sementara, maka mereka jadikan dunia ini hanya fasilitas kehidupannya untuk beribadah pada Allah. Masya Allah. Dengan ucapan Imam Nawawi ini terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, yang biasanya disebut dengan lingkaran setan. Kita hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Kenapa dikatakan oleh mereka masyarakat lingkaran setan? Karena pertanyaan itu berputar terus. Makan untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk makan. Untuk kerja, cari makan. Cari makannya untuk apa? Cari makan supaya kita hidup. Hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk kita bekerja, mencari makan, mencari maisha. Enggak selesai-selesai. Ternyata bukan seperti itu. Terjawab sudah di sini. Dengan
kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan hidup adalah ibadah. Adapun urusan makan dan sebagainya adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa hidup. Kita perlu sandang, pangan, papan. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal. Maka sekedarnya saja. Tapi tujuan utama bukan itu. Tujuan utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ucapan An-Nawawi rahimahullah, "Kanal ayqadhu min ahliha humul 'ubbad." Bahwa yang paling sadar terhadap keadaan kita di dunia ini adalah ahli ibadah. Karena mereka memikirkan tentang kekekalan abadi nanti yaumul qiyamah, sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu tujuan hidupnya yaitu ibadah. Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Yang paling cerdas, masih kata beliau rahimahullah, yang paling cerdas di antara manusia adalah az-zuhad, orang yang zuhud. Makna zuhud tentunya sudah kita sebutkan tadi, adalah lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Lebih mementingkan tujuan hidupnya yaitu ibadah daripada urusan dunianya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Imam Nawawi rahimahullah membawakan lagi ayat berikutnya dalam surat Yunus ayat 24. Allah berfirman di sini, "Innamal hayatud dunya." Hanya saja yang namanya kehidupan dunia. Kalimat innama di dalam bahasa Arab disebut dengan harfu hasrin. Harfu hasrin itu huruf yang mengurung hanya ini. Sehingga kita terjemahkan hanya saja. Yang namanya kehidupan dunia itu, atau permisalan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama. Seperti air yang turun dari langit, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian jadilah mereka tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak. Sampai idza akhadatil ardu zukhrufaha, hingga ketika bumi sudah hijau, sudah banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, wa zayyanat, dan sudah semakin indah, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, ketika penduduknya mengira bahwa mereka sudah mampu untuk mengambilnya dan memanennya, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala malam atau siang, kemudian Allah jadikan hasidan ka'an lam taghna bil ams. Allah jadikan semuanya sirna, hancur, seakan-akan enggak pernah ada kemarin. Seakan-akan enggak pernah ada tumbuh-tumbuhan itu kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian Allah permisalkan untuk mereka para hamba agar mereka bisa berfikir, agar mereka mau berfikir. Berapa umurnya pohon-pohonan? Kamu lihat tumbuh bagus, indah, tiba-tiba menguning kemudian mati. Itu kehidupan dunia. Sebentar. Seperti pohon-pohon yang tumbuh ketika disiram hujan, kemudian semakin besar, tiba-tiba menguning, layu, dan mati. Jadi humus, jadi tanah kembali. Demikian pula manusia, barakallahu fikum, sama seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang seperti ini banyak sekali. Bukan hanya ini. Banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian layu, kemudian mati, kemudian sirna. Jadi tanah kembali. Itu kehidupan dunia. Walaqad ahsanal qail. Dan sungguh bagus sekali apa yang telah diucapkan oleh seorang penyair. Inna lillahi ibadan futana.
Talaqud dunya wa khaful fitana. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Katanya, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang futana, hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka mentalak dunia. Wa khaful fitana, dan mereka takut pada fitnah-fitnah. Nadaru fiha, falamma alimu, mereka melihat pada dunia tersebut, ketika mereka tahu, annaha laysat lihayyin watana, ketika mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini bukan tempat untuk ditinggali selama-lamanya, ja'aluha lujjatan, maka mereka jadikan dunia sebagai lautan. Mereka anggap sebagai lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kemudian mereka jadikan amalan-amalan saleh sebagai perahunya. Mudah-mudahan dipaham syair yang bagus ini, bahwa orang-orang yang cerdas ketika melihat dunia bukan tempat yang kekal, ketika mereka melihat dunia ini tempat yang sementara, tempat kekekalan yang abadi adalah di akhirat nanti, maka mereka jadikan dunia ini seperti lautan yang harus dilewati dan diarungi. Bagaimana mengarungi lautan dunia ini, lautan fitnah ini? Mengarunginya dengan salihal a'mal. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahu-perahunya. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu. Kalau keadaannya seperti ini, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddantuhu. Selanjutnya kata An-Nawawi rahimahullahu taala, kalau keadaannya seperti yang kita gambarkan ini, kalau keadaan kita ini adalah keadaan orang yang diciptakan atau makhluk yang diciptakan untuk beribadah sebagaimana telah dibahas, fahaqqun 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Maka semestinya seorang yang sudah mukallaf hendaklah berangkat untuk mengikuti mazhabnya orang-orang baik, mazhabnya orang-orang saleh. Siapa mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah dikenai beban ibadah, sudah dikenai kewajiban ibadah, yaitu orang yang sudah dewasa, sudah berakal, dalam keadaan dia sehat, artinya akalnya, itu dikatakan mukallaf. Setiap mukallaf semestinya, kalau sudah tahu demikian keadaan kita di dunia, bahwa kita diciptakan untuk ibadah, maka